Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue kedatangan sebuah laptop dari MSI yaitu Bravo 15. Laptop ini sebenarnya udah banyak diomongin sama orang-orang, tepatnya di luar sana. Dan kali ini Bravo 15 baru aja mau masuk ke Indonesia dan udah bisa di pre-order sekarang ini. Dan akhirnya gue berkesempatan lah untuk nyobain laptopnya. Dan beruntungnya si Bravo 15 ini di Indonesia harganya itu ternyata cukup kompetitif untuk harganya, karena untuk varian yang Ryzen 7 4800H-nya aja itu harganya cuma di angka 15 juta rupiah aja. Dimana biasanya untuk laptop dengan Ryzen 7 4800H ini jarang banget di Indonesia ditemuin dengan harga segitu sebenarnya. Nah, kira-kira apa aja yang menarik dari laptop ini dan kira-kira apa aja yang perlu kita kompromikan dari si MSI Bravo 15 ini? Tentu kita akan bahas di video kali ini. Oke, kalau kita ngomongin desain dari MSI Bravo 15 ini, gue sih bisa bilang ini desain yang mirip-mirip dengan seri GF63 Tin dari MSI juga. Atau mungkin emang MSI menggunakan desain yang sama. Karena di sini Bravo 15 nampak masih menggunakan warna hitam merah seperti sebelum-sebelumnya. Yang membedakan kali ini MSI menggunakan logo yang berbeda. Kayaknya MSI mulai mau buat branding baru untuk laptop gaming entry level mereka. Dimensinya ini cukup ringkas ya, ada di angka 35,9 kali 25,4 kali 2,1 cm aja. Dan bobotnya itu nggak sampai 2 kg. Sangat ringan untuk laptop 15,6 inch. Keyboard di sini belum RGB, jadi cuma LED merah aja. Travelnya cukup oke, yang cukup standar justru touchpadnya karena berasa seperti laptop consumer. Tapi untuk main game harusnya kalian akan colokin mouse juga ujung-ujungnya. Nah, untuk displaynya sendiri, ini displaynya beresolusi Full HD dengan panel IPS level. Dan untuk refresh rate-nya ini udah 144 Hz, gamutnya itu sekitar 60% sRGB. MSI emang nggak mengklaim apapun soal response time-nya, jadi gue berasumsi response time-nya ini emang tinggi. Dan emang gua rasa MSI menekankan di bagian hardware utamanya aja. Beruntungnya udah ada Radeon FreeSync di sini, sehingga cukup ngebantu screen tearing saat bermain game. Tapi kalau emang pingin pengalaman bermain lebih asik, pastinya pakai monitor eksternal lebih puas karena Radeon FreeSync yang ada di sini juga udah mendukung untuk eksternal monitor. Lalu untuk I/O-nya, sebenarnya ini I/O-nya udah cukup bagus ya menurut gua pribadi, karena USB Type-C aja bahkan dikasih 2 di sini. Tapi mungkin posisinya aja kali ya yang harusnya lebih asik kalau dominannya itu di sebelah kiri bukan di sebelah kanan. Nah, untuk spesifikasinya ini sebenarnya kayaknya yang dijual banget nih sama MSI karena konfigurasinya menurut gue sih cukup menarik, yaitu CPU-nya menggunakan AMD Ryzen 7 4800H 8 core 16 thread. Harusnya ini CPU paling kencang sih saat ini untuk Ryzen 7 4801. Lalu GPU-nya menggunakan Radeon RX 5500M 4GB GDDR6, RAM 8GB DDR4 3200 MHz. Lalu untuk storage NVMe SSD 512GB ternyata udah include juga dengan Wi-Fi 6, jadi Wi-Fi-nya udah yang terbaru dengan Bluetooth 5 dan ini udah include dengan Windows 10 juga. Secara konfigurasi spek tentu ini menarik karena Ryzen 7 4800H sendiri memiliki 8 core 16 thread, fabrikasi udah 7 nanometer juga. RX 5500M di sini juga kelihatan efisiensi dari 7 nanometernya dan masih bisa switch ke APU Vega-nya, sehingga baterai pun masih bisa irit. MSI di sini mengklaim baterainya bisa lebih dari 7 jam, tapi setelah gua tes di sini dapat sekitar 6 jaman. Coba ini jelas irit banget untuk sebuah laptop 8 core. Di sini AMD gua rasa cukup berhasil membuat laptop yang beneran cepat tapi masih bisa irit. Lalu untuk opsi upgrade-nya seperti apa? Di sini kalian masih bisa nambahin satu NVMe SSD lagi, dan untuk RAM itu kalian bisa upgrade hingga 32GB dual channel DDR4 3200 MHz. Untuk utilities-nya mungkin kalau kalian pernah menggunakan laptop-laptopnya MSI, pasti kalian udah kenal sama yang namanya MSI Dragon Center. Yang dimana di sana terdapat fitur yang dapat mengontrol kinerja laptop sehingga saat menggunakan baterai GPU bisa otomatis switch sesuai skenario penggunaan. Dan seperti biasa terdapat beberapa profile tuning juga. Lalu untuk sistem pendinginnya, MSI Bravo 15 menggunakan 6 heat pipe di sini. MSI menyebutnya Cooler Boost 5. Meskipun begitu, nampak lubang intake-nya ini berada di tengah, sehingga gua rasa akan lebih oke jika permukaan laptop sedikit terangkat atau menggunakan cooling pad tambahan lagi. Gua rasa akan lebih rekomen. Lalu kita masuk ke pengujian. Nah, kali ini pengujian pertamanya itu adalah tes suhunya dulu seperti apa. Biasanya kita ngetesnya itu di Cinebench dulu, tapi kita cek dulu suhunya, habis itu kita lihat performanya stabil apa enggak. Nah, untuk tes suhu di sini dijalankan dengan permukaan datar, jadi laptopnya nggak diangkat. Suhu CPU saat menjalankan Cinebench R15 selama 10 kali mendapatkan angka 95 derajat maksimumnya.
Sementara GPU-nya, Radeon RX 5500M-nya ini saat stress test dengan 3D Mark, suhu maksimalnya cuma di 84 derajat Celcius. Suhu saat bermain game Battlefield 5 kurang lebih mirip, CPU-nya bisa menyentuh angka 95, sementara GPU-nya ada di angka 82 derajat Celcius. Lalu dengan suhu seperti tadi, apakah performance CPU-nya akan degradasi atau naik turun atau nggak stabil? Maka dari itu gue juga tes di Cinebench R15 seperti biasa. Dengan suhu kayak tadi, sebenarnya nggak membuat CPU ini mengalami penurunan performance saat menjalankan Cinebench R15 selama 10 kali. Karena emang Ryzen 7 4800H itu suhunya bisa mencapai angka 105 derajat Celcius. Skor masih kelihatan stabil-stabil aja dan sesuai untuk performa Ryzen 7 4800H. Sementara untuk performa RX 5500M-nya, ini dengan 3D Mark cukup memuaskan. Grafik skornya ternyata bisa dibilang mendekati GTX 1060 desktop bahkan. Gue pikir RX 5500M gak sekencang itu, tapi ternyata kencang juga. Lalu bagaimana kalau laptop ini dipakai untuk editing video di Adobe Premiere? Nah, mungkin beberapa dari lo awalnya juga sama kayak gue ya, yang meng-underestimate si RX 5500M ini untuk kebutuhan editing video karena sebelum-sebelumnya Radeon itu encodernya atau OpenCL-nya memang agak-agak gimana gitu kalau kita jalanin di Adobe Premiere. Tapi ini pas gue tes menggunakan OpenCL, abis itu gue tes dengan playback 4K RAW-nya beserta beberapa plugin efek juga, ini udah bisa lancar-lancar aja dengan preset full. Dan render pun terbilang cepet ya, karena bisa beres kurang dari 2 menit saat render ke YouTube 1080p untuk durasi video sekitar 3 menit. Lalu selanjutnya adalah performance SSD. Performance sequential speednya ini didapatkan sekitar 1,6 GB per second read, speed yang cukup oke untuk laptop gaming entry level. Dan untuk performance gamenya seperti apa, gua rasa kalian lihat aja lah gameplaynya langsung. Ini dia hasil benchmarknya. Oke, lalu kita masuk ke harga. Untuk MSI Bravo 15 yang gue bahas ini, yang Ryzen 7 4800H, harganya itu ada di angka Rp14.999.000. Dan ada satu varian lagi yang masuk ke Indonesia, yaitu versi Ryzen 5 4600H-nya. Itu harganya ada di angka Rp12.999.000. Jika emang ngerasa tertarik dengan laptop ini, kalian bisa pre-order di Tokopedia sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 dan akan mendapatkan cashback 100.000, juga akan mendapatkan game gratis Assassin's Creed Valhalla dan Godfall untuk pembelian Bravo 15. Info lengkap bisa cek di deskripsi. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian punya pendapat untuk MSI Bravo 15 ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Atau mungkin ada di antara kalian yang memang udah pre-order duluan sebelum gua tayangin video ini, juga boleh komen-komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gua Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.